Kesultanan Mataram atau yang kadang disebut Mataram Islam adalah suatu negara Islam yang berbentuk kesultanan di Pulau Jawa yang pernah ada pada abad ke-17. Kesultanan ini sudah didirikan sejak abad ke-16 namun baru menjadi sebuah negara yang berdaulat di abad ke-17 yang dipimpin oleh suatu wangsa yang bernama Wangsa Mataram. Awal mulanya berupa wilayah alas Mentawai yang diberikan oleh Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan atas jasanya. Kemudian menjadi suatu kadipaten di bawah Kesultanan Pajang. Keraton Kota Gede menjadi pusat awal pemerintahan. Sultan pertama yang berdaulat adalah Panembahan Senopati, putra dari Ki Ageng Pamanahan. Kesultanan Mataram pada masa keemasannya pernah menyatukan Pulau Jawa dan sekitarnya termasuk Madura, kecuali wilayah Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Kesultanan ini pernah memerangi VOC di Batavia untuk mencegah semakin luasnya kekuasaan perusahaan dagang itu. Namun ironisnya, Mataram menerima bantuan VOC pada masa akhir menjelang keruntuhannya. Mataram merupakan kerajaan berbasis agraris, namun keberadaan kerajaan ini memberikan bukti peninggalan beberapa jejak sejarah yang dapat dilihat hingga kini. Seperti Kampung Matraman di Jakarta, sistem persawahan di Pantura, Jawa Barat, penggunaan carakan dalam literatur bahasa Sunda, politik feodal di Pasundan, serta beberapa pembagian wilayah administrasi yang masih berlaku hingga sekarang. Sutawijaya naik tahta setelah ia merebut wilayah Pajang sepeninggal Sultan Hadiwijaya dengan gelar Panembahan Senopati. Pada saat itu, wilayahnya hanya di sekitar Jawa Tengah saat ini, mewarisi wilayah Kesultanan Pajang. Pusat pemerintahan berada di Kota Gede, wilayah yang terletak kira-kira di timur kota Yogyakarta dan selatan Bandar Udara Adi Sucipto sekarang. Lokasi keratonnya pada masa awal terletak di Banguntapan, kemudian dipindahkan ke Keraton Kota Gede. Sesudah ia meninggal, kekuasaan diteruskan oleh putranya Raden Mas Jolang yang setelah naik tahta bergelar Sri Susuhunan Hadi Prabu Hanyokroowati. Panembahan Hanyokroowati tidak berlangsung lama karena dia wafat karena kecelakaan saat berburu di hutan Krapyak. Karena itu ia juga disebut Susuhunan Seda Ing Krapyak atau Panembahan Seda Ing Krapyak, yang artinya raja yang wafat di Krapyak. Setelah itu, takhta beralih sebentar ke tangan putra keempat Raden Mas Jolang yang bernama Raden Mas Huriah, bergelar Adipati Martapura. Ternyata Adipati Martapura menderita penyakit saraf sehingga takhta beralih ke putra sulung Raden Mas Jolang yang bernama Raden Mas Rangsang, yang kelak bergelar Sri Sultan Agung Hadi Prabu Hanyokrokusumo. Pada masa pemerintahan Raden Mas Rangsang, Mataram mengalami masa keemasannya. Raden Mas Rangsang bergelar Sri Sultan Agung Hadi Prabu Hanyokrokusumo atau Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram, atau lebih dikenal dengan sebutan Sultan Agung. Pada masanya, Mataram berekspansi untuk mencari pengaruh di Jawa. Pada puncak kejayaannya, wilayah kekuasaan Mataram mencakup sebagian Pulau Jawa dan Madura. Ia memindahkan lokasi keraton ke Karta, maka muncul sebutan pula Mataram Karta. Akibat terjadi gesekan dalam penguasaan perdagangan antara Mataram dengan VOC yang berpusat di Batavia, Mataram lalu berkoalisi dengan Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon dan terlibat dalam beberapa peperangan antara Mataram melawan VOC. Setelah wafat, ia digantikan oleh putranya bernama Raden Mas Sayyidin yang bergelar Sri Susuhunan Hadi Prabu Hamangkurat I atau Hamangkurat I. Susuhunan Amangkurat I memindahkan lokasi keraton ke Pleret pada tahun 1647 yang lokasinya tidak jauh dari Karta. Selain itu, ia tidak lagi menggunakan gelar sultan, melainkan sunan dari kata susuhunan atau yang dipertuan. Pemerintahan Amangkurat I kurang stabil karena banyak ketidakpuasan dan pemberontakan. Pada masanya, terjadi pemberontakan besar yang dipimpin oleh Trunajaya
dan memaksa Amangkurat bersekutu dengan VOC. Pada tahun 1677, ia wafat di Tegalarum ketika mengungsi, sehingga ia dijuluki sebagai Sunan Tegalarum. Penggantinya, Amangkurat II atau Sunan Amral sangat patuh pada VOC, sehingga kalangan istana banyak yang tidak puas dan pemberontakan terus terjadi. Pada masanya, keraton dipindahkan lagi ke Kartasura sekitar 5 km sebelah barat Pajang karena keraton yang lama dianggap telah tercemar. Pengganti Amangkurat II berturut-turut adalah Amangkurat III, Pakubuwana I, Amangkurat IV, dan Pakubuwana II. VOC tidak menyukai Amangkurat III karena menentang VOC, sehingga VOC mengangkat Pakubuwana I sebagai raja. Akibatnya, Mataram memiliki 2 raja dan ini menyebabkan perpecahan internal. Amangkurat III memberontak dan menjadi king in exile, hingga tertangkap di Batavia lalu dibuang ke Sri Lanka. Kekacauan politik baru dapat diselesaikan pada masa Pakubuwana III setelah pembagian wilayah Mataram menjadi 2, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kesunanan Surakarta pada tanggal 13 Februari 1755. Pembagian wilayah ini tertuang dalam Perjanjian Giyanti, nama yang diambil dari lokasi penandatanganan di sebelah timur kota Karanganyar, Jawa Tengah. Dengan ini, maka berakhirlah Kesultanan Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Walaupun demikian, sebagian masyarakat Jawa beranggapan bahwa Kesultanan Ngayogyakarta dan Kesunanan Surakarta adalah ahli waris dari Kesultanan Mataram. Berikut ini nama-nama para sultan yang pernah memimpin Kesultanan Mataram Islam.